Halo, selamat datang di sesi bedah materi yang udah kita rancang khusus untuk Anda. Kalau Anda mendengarkan ini, berarti Anda sedang bersiap untuk menyelami salah satu topik paling fundamental dalam perjalanan akademik Anda ya, sebagai calon pendidik. Sesi diskusi mendalam ini adalah bagian khusus dari mata kuliah, belajar, dan pembelajaran. Betul sekali. Dan tentu saja, materi yang akan kita kupas habis hari ini itu diampu dan telah dipersiapkan dengan sangat saksama oleh Bapak Dharma Palekahelu. Jadi, Anda berada di tempat yang tepat. Kita di sini untuk menemani Anda memetakan ide-ide besar di dalamnya. Iya, dan senang bisa menemani Anda belajar hari ini. Misi kita di sesi ini sangat jelas ya. Setelah Anda selesai mendengarkan dan mempelajari materi ini, harapannya Anda nggak lagi sekedar bersandar pada opini atau insting atau kebiasaan lama tentang apa artinya mengajar. Dampak terbesar pada prestasi siswa di kelas murni berdasarkan data. Murni berdasarkan data, itu kuncinya. Dan untuk mencapai misi itu, sumber utama kita hari ini adalah sebuah karya yang bisa dibilang sangat monumental ya di dunia pendidikan. Judulnya Visible Learning, karya John Hattie. Iya, karya yang luar biasa. Supaya Anda punya gambaran seberapa masifnya karya ini, coba bayangkan sebuah penelitian yang berlangsung selama 15 tahun. Hattie ini nggak cuma meneliti satu atau dua sekolah. Dia menyintesis lebih dari 800 meta-analisis yang melibatkan jutaan siswa di seluruh dunia. Jutaan? Iya, jutaan siswa. Ini adalah koleksi penelitian berbasis bukti terbesar dalam sejarah pendidikan. Kebayang nggak sih skalanya? Skala sebesar itu krusial loh. Dalam dunia pendidikan, kita kan sering banget kebanjiran tren baru. Ada metode pengajaran baru, kurikulum baru, atau teknologi yang diklaim sebagai solusi ajaib. Tapi seringkali mereka nggak punya fondasi empiris yang kuat. Benar, cuma sekedar tren. Nah, karya Hattie ini memotong semua kebisingan itu. Dia mengumpulkan literatur yang jumlahnya mungkin bisa mengisi satu gedung perpustakaan penuh, lalu dia mengekstraksi prinsip-prinsip intinya supaya kita tahu apa yang benar-benar mengubah keadaan di ruang kelas. Oke, mari kita bedah ini bersama-sama. Kita mulai dari fondasinya dulu. Di dokumen ini, Hattie banyak menggunakan istilah meta-analisis dan barometer efek. Supaya lebih gampang dibayangkan, analoginya begini. Silahkan. Katakanlah Anda ingin mencari resep kue coklat terenak di dunia. Anda bisa saja mencoba resep dari satu buku, lalu ganti ke buku lain. Tapi gimana kalau Anda mengumpulkan ribuan buku resep dari seluruh dunia, terus Anda menganalisis semuanya secara matematis dan menemukan satu bahan rahasia yang selalu muncul di kue-kue yang paling sukses? Nah, meta-analisis itu mirip kayak gitu. Analogi yang sangat pas. Iya kan? Pada tahun 1976, peneliti bernama Gene Glass itu memperkenalkan cara untuk mengubah hasil dari berbagai penelitian yang berbeda-beda ini menjadi satu ukuran yang seragam. Betul, dan yang membuat posisi John Hattie ini unik, dia sebenarnya melakukan apa yang disebut sebagai meta-meta-analisis. Meta-meta-analisis? Iya, dia mengumpulkan meta-analisis yang udah ada dan menggabungkannya lagi. Nah, ukuran seragam yang Anda sebutkan tadi, dalam dunia akademik itu dikenal dengan istilah effect size atau ukuran efek. Oke. Dengan effect size ini, Hattie menciptakan sebuah barometer keberhasilan. Ini mengubah total arah perdebatan kita tentang pendidikan. Sebelumnya, guru atau peneliti selalu bertanya, apakah metode ini berhasil? Tetapi dengan barometer ini, pertanyaannya naik kelas menjadi seberapa baik metode ini bekerja dibandingkan dengan metode-metode lain. Nah, bagian seberapa baik ini yang membawa kita ke sebuah angka ajaib di penelitian Hattie, yaitu ambang batas atau hinge point 0,40. Iya, hinge point. Awalnya saya pikir, kalau sebuah metode mengajar punya efek positif, katakanlah 0,20, itu udah bagus dong karena ada peningkatan. Tapi ternyata Hattie menetapkan 0,40 sebagai batas kritis. Bisa dijelaskan nggak apa sebenarnya makna dari angka 0,40 ini di dunia nyata? Ini mungkin salah satu temuan paling mencerahkan dari seluruh buku ini. Hattie menemukan bahwa hampir semua intervensi pendidikan, apapun yang guru lakukan di kelas, itu memiliki efek di atas angka 0. Semuanya berhasil dong berarti? Artinya begitu, asal guru masuk kelas dan melakukan sesuatu, siswa kemungkinan besar akan belajar sesuatu. Tapi, sekedar proses pertumbuhan alami siswa, pendewasaan otak mereka dari waktu ke waktu, atau bahkan kehadiran pasif seorang guru di ruangan, itu secara alami akan menghasilkan pertumbuhan. Saya mulai paham. Kecil,
Tunggu, bentar-bentar. Berarti kalau Anda menggunakan metode pengajaran yang efek size-nya cuma 0,20 atau 0,30, Anda sebenarnya memberikan efek yang lebih kecil daripada sekedar membiarkan anak itu tumbuh secara alami selama setahun. Tepat. Ibaratnya, metode mengajar kita itu malah menahan potensi pertumbuhan alami mereka. Iya, bisa dibilang begitu. Intervensi apapun yang skornya di bawah 0,40 itu dianggap kurang efektif karena ya tidak memberikan nilai tambah yang signifikan di luar apa yang bisa dicapai oleh pematangan waktu saja. Wow. Sebagai calon guru, kehadiran Anda di kelas itu bukan sekedar untuk menemani anak-anak bertambah umur. Kehadiran Anda harus mempercepat dan memperdalam pemahaman mereka. Makanya, sekolah dan guru harus mencari dan mengadopsi strategi-strategi yang skornya melampaui 0,40 itu. Itulah zona yang benar-benar mengubah lintasan belajar seorang siswa. Fakta yang luar biasa ya. Jadi kalau 0,40 itu batas bawah yang harus kita lampaui, apa resep rahasia yang bisa melontarkan angka itu ke atas? Ini membawa kita ke argumen sentral Hattie di bab 3, yang juga menjadi judul bukunya. Konsep visible teaching dan visible learning. Benar. Mengapa kata terlihat atau visible ini begitu ditekankan? Karena selama ini, proses belajar mengajar itu seringkali menjadi aktivitas yang tersembunyi. Guru bicara di depan, siswa mendengarkan, dan entah apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala siswa, nggak ada yang benar-benar tahu sampai ujian tiba. Ya, seringnya begitu kan di kelas tradisional. Nah, Hattie berargumen bahwa proses kognitif ini harus dibawa ke permukaan. Apa yang bekerja paling baik untuk siswa sebenarnya mirip dengan apa yang bekerja paling baik untuk guru. Ada dua pilar utama di sini. Pilar pertama adalah guru melihat belajar melalui mata siswa. Melalui mata siswa. Maksudnya empati. Ini bukan sekedar punya empati, ini tentang pergeseran fokus yang radikal. Guru nggak boleh hanya memikirkan apakah penjelasan saya tadi bagus, tapi mereka harus selalu bereaksi dan bertanya, apa yang terjadi selanjutnya di kepala siswa saya? Bagaimana mereka menafsirkan ini? Jadi maksudnya, guru yang efektif itu secara terus-menerus mengevaluasi dampak dari pengajaran mereka di detik itu juga. Melihat apakah siswa mengakomodasi materi itu atau justru menolaknya karena kebingungan. Persis. Anda nggak bisa sekedar datang, nyampaikan materi lalu pulang merasa puas. Anda harus memonitor respons mereka. Dan ini bersambung ke pilar kedua. Siswa melihat diri mereka sebagai guru bagi diri mereka sendiri. Siswa menjadi guru untuk dirinya sendiri. Iya, ini adalah puncak kemandirian dalam belajar. Siswa nggak boleh cuma duduk pasif nunggu disuapi informasi. Mereka harus mampu memonitor pemahaman mereka sendiri. Mereka tahu kapan mereka bingung, mereka memahami kriteria kesuksesan dari tugas tersebut, dan mereka menggunakan strategi metakognitif untuk memperbaiki ketidakpahaman mereka. Ketika siswa bisa mengatur pembelajarannya sendiri, disitulah pembelajaran menjadi benar-benar terlihat. Saya suka sekali konsep itu. Nah, disinilah pembahasannya menjadi sangat menarik. Kalau kita melihat daftar faktor berdampak tinggi atau high impact influences dari data Hattie, ada beberapa metode yang angkanya jauh meninggalkan ambang batas 0,40 tadi. Angkanya melonjak tajam ya? Betul. Misalnya, akselerasi itu mencetak angka 0,88. Lalu pengajaran timbal balik atau reciprocal teaching berada di angka 0,74. Angka-angka ini sangat tinggi loh. Ambil contoh reciprocal teaching. Ini kan bukan sekedar menyuruh anak membaca barang-barang di kelas kan? Bukan, ini jauh lebih terstruktur dari itu. Dalam reciprocal teaching, siswa mengambil alih peran guru dalam kelompok kecil. Mereka bergiliran memimpin diskusi tentang sebuah teks, mereka merangkum, bertanya, mengklarifikasi hal-hal yang sulit, dan memprediksi apa yang terjadi selanjutnya. Mereka benar-benar jadi gurunya ya? Betul, dan mengapa efek size-nya bisa 0,74? Karena metode ini memaksa pemikiran siswa menjadi terlihat. Guru bisa langsung mendengar di mana letak miskonsepsi siswa saat mereka memimpin diskusi itu. Sangat masuk akal. Nah, berbicara soal pemikiran yang terlihat, ada satu hal di dokumen Hattie yang bikin saya benar-benar terkejut. Ini soal umpan balik atau feedback. Feedback ini punya efek size raksasa, yaitu 0,73. Ya, umpan balik selalu muncul di posisi atas. Logika awalnya, kita pasti berpikir, oke, besok saya akan kasih lebih banyak umpan balik, lebih banyak pujian, lebih banyak koreksi ke murid-murid saya. Tapi di dokumen itu, ada kutipan penelitian dari Graham Nuthall yang luar biasa. Dia menemukan bahwa 80% umpan balik yang diterima siswa sekolah dasar itu ternyata berasal dari teman sebaya mereka. Dan fakta selanjutnya lebih mengejutkan. Iya,
80% dari umpan balik teman sebaya itu salah. Jadi selama ini, di kelas, anak-anak itu saling menyesatkan satu sama lain dengan penuh percaya diri. Bagaimana Hati menyarankan kita mengatasi kekacauan ini? Itu temuan yang ironis memang, tapi sangat nyata di lapangan. Menambah jumlah feedback dari guru ke siswa itu nggak akan otomatis meningkatkan prestasi kalau iklim kelasnya belum tepat. Hati menekankan sebuah paradoks yang brilian di sini. Umpan balik yang paling kuat dan mengubah keadaan justru bukan dari guru kepada siswa, Terus dari mana? melainkan umpan balik kepada guru tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan siswa. Umpan balik ke guru. Maksudnya kita menyebarkan kuesioner evaluasi di akhir kelas gitu? Bukan evaluasi formal semacam itu. Ini tentang umpan balik real time di detik itu juga. Ketika Anda mengajar dan Anda menyadari bahwa sebagian besar kelas masih kebingungan, nah, kebingungan mereka itulah feedback terbaik untuk Anda bahwa metode Anda barusan nggak bekerja. Saya paham. Namun, agar feedback ini bisa muncul, iklim kelas harus aman. Kelas harus menyambut kesalahan sebagai tuas utama pembelajaran. Kalau anak takut salah, mereka akan menyembunyikan ketidakpahaman mereka, dan Anda akan kehilangan sinyal feedback yang paling berharga. Intinya, ciptakan budaya di mana mengatakan, saya tidak mengerti, itu adalah hal yang sangat dihargai, bukan hal yang memalukan. Tepat. Keren! Sekarang mari kita beralih ke faktor penentu lain yang nilainya hampir sama tingginya, hubungan guru-siswa atau teacher-student relationships dengan skor 0,72. Di dokumen ini ada penelitian dari Russell Bishop tentang siswa minoritas, yaitu suku Maori di Selandia Baru yang membuka perspektif baru soal hubungan ini. Ya, penelitian Bishop itu menyoroti fenomena yang sangat relevan dimanapun kita berada. Ketika Bishop mewawancarai siswa Maori dan orang tua mereka tentang apa yang paling mempengaruhi keberhasilan di sekolah, jawabannya selalu mengarah pada satu hal, kualitas hubungan dengan guru. Mereka butuh rasa percaya, kepedulian, dan lingkungan yang menghargai identitas budaya mereka. Lalu bagaimana dengan pandangan gurunya? Nah, hal yang bertolak belakang terjadi saat guru-guru ditanya kenapa siswa-siswa ini berprestasi rendah. Iya, ini bagian yang menurut saya cukup menyesakkan saat membacanya. Alih-alih melihat ke dalam, banyak guru malah menyalahkan latar belakang anak atau rumah mereka. Mereka bilang, oh anak ini dari keluarga yang kurang mampu atau lingkungan rumahnya nggak mendukung. Bishop menyebut ini sebagai pemikiran defisit atau discourse of disadvantage. Dan pemikiran defisit ini sangat berbahaya. Ini membebaskan guru dari tanggung jawab. Secara nggak sadar, mereka berkata, kegagalan ini bukan salah saya, ini salah kondisi mereka. Padahal, data empiris jelas-jelas menunjukkan bahwa membangun hubungan yang positif itu memiliki daya ungkit 0,72. Angka yang sangat besar. Sangat besar. Dan membangun hubungan di sini bukan berarti Anda harus jadi teman nongkrong mereka. Ini tentang kepedulian profesional yang tulus. Siswa harus tahu bahwa Anda percaya pada potensi mereka, bahwa budaya mereka dilibatkan dalam konteks belajar, dan Anda nggak akan menyerah pada mereka. Tanpa fondasi ini, sebagus apapun teknik yang Anda pakai, dampaknya nggak akan maksimal. Ini poin krusial yang bisa langsung Anda bawa ke kelas Bapak Dharma nanti. Ekspektasi positif dari guru itu menular. Nah, beralih ke aplikasi praktisnya. Sebagai calon guru, bagaimana kita bisa merancang kelas yang memicu pembelajaran terlihat ini? Hati banyak menyinggung tentang challenging learning intentions atau niat belajar yang menantang, serta kriteria kesuksesan yang jelas. Betul, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, tujuannya adalah memobilisasi kognitif siswa. Kenapa harus menantang? Karena otak butuh stimulasi. Kalau tujuannya terlalu mudah, siswa nggak akan mengerahkan usaha penuh. Guru harus mematok target yang menantang, tapi tetap bisa dicapai. Dan kriteria kesuksesannya harus jelas ya? Harus sangat jelas. Kalau niatnya menantang dan jelas apa arti dari kesuksesan dalam pelajaran itu, maka umpan balik bisa diarahkan dengan sangat presisi. Siswa tahu persis kemana mereka harus melangkah. Oke, targetnya jelas, tantangannya ada, tapi bagaimana dengan peran gurunya sendiri selama proses ini? Saya mau bahas tabel 11.1 di dokumen ini, karena ini sangat relevan. Di tabel itu, Hattie membandingkan efek dari guru sebagai activator versus guru sebagai facilitator. Ya, ini perbandingan yang sering memicu perdebatan. Iya kan? Saat ini kan banyak sekali paradigma yang bilang bahwa guru harus mundur, jadi fasilitator pasif, dan membiarkan siswa menemukan semuanya sendiri. Tapi kalau saya lihat datanya,
Activator mencetak skor jauh lebih tinggi daripada sekedar fasilitator. Kenapa bisa begitu? Ini seringkali menjadi kesalahpahaman dalam pendidikan modern. Model pembelajaran di mana guru hanya memfasilitasi dari kejauhan itu seringkali kurang efektif bagi siswa yang masih pemula dalam suatu topik. Siswa pemula nggak punya cukup pengetahuan dasar untuk tahu apa yang tidak mereka ketahui. Mereka bisa menghabiskan banyak waktu berputar-putar tanpa arah. Makanya butuh guru sebagai activator. Betul, Hati menunjukkan bahwa peran guru sebagai activator, yaitu pengajar yang aktif, terarah, memonitor secara ketat, dan memberikan instruksi spesifik, itu memiliki effect size yang jauh lebih tinggi. Activator nggak segan-segan masuk ke tengah proses belajar untuk meluruskan miskonsepsi. Data ini membantah ide bahwa guru harus selalu pasif. Menarik sekali. Jadi siswa tetap butuh nakhoda yang mengarahkan kapal ya. Nah, kalau kita tarik mundur dari semua data ini, jadi apa makna dari semua ini untuk Anda? Ada satu refleksi kritis yang menonjol di sini. Selama 200 tahun, ruang kelas kita hampir tidak berubah. Dan setiap kali ada inovasi baru, entah itu ukuran kelas, sekolah pilihan, atau gaya mengajar, para pencetusnya selalu mengklaim bahwa itu berhasil. Karena, kembali ke hukum awal Haiti tadi, hampir semua hal memang berhasil. Hampir semua inovasi punya effect size di atas 0. Kalau Anda cuma mencari konfirmasi bahwa metode Anda berhasil, Anda pasti akan menemukannya. Inilah sebabnya mengapa jarang ada guru yang menganggap diri mereka di bawah rata-rata. Iya, dan di dokumen ada peringatan yang tajam dari Michael Scriven tentang jebakan ini. Dia memperingatkan kita agar tidak mengacaukan korelasi dengan penyebab. Betul, itu distingsi yang sangat penting. Scriven memberi contoh begini. Kita melihat bahwa di kelas-kelas yang sukses, tingkat kontak mata antara guru dan siswa itu tinggi. Korelasinya tinggi. Lalu kita menyimpulkan, oh berarti supaya anak-anak belajar, saya harus memaksa mereka terus menatap mata saya. Padahal, kontak mata itu cuma produk sampingan dari keterlibatan siswa, bukan penyebab mereka jadi pintar. Analogi yang brilian. Hanya karena kontak mata tinggi terjadi saat belajar, bukan berarti itu penyebab belajar. Tantangan nyata bagi kita bukanlah sekedar mencari apa yang berhasil, karena hampir semua hal menghasilkan skor di atas 0. Tantangannya adalah mencari apa yang bekerja paling baik, what works best. Kita harus mengincar keunggulan atau excellence. Intinya, mengajar bukanlah profesi, biarkan saya mengajar dengan cara saya sendiri, asalkan anak-anak belajar sedikit. Mengajar adalah profesi yang digerakkan oleh evaluasi terhadap dampak, feedback, dan membuat proses belajar menjadi terlihat. Setuju. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting yang ingin saya tinggalkan untuk direnungkan oleh teman-teman mahasiswa. Silakan. Jika kunci dari apa yang bekerja paling baik ini mengharuskan guru untuk terus-menerus memonitor ketidakpahaman siswa dan secara jujur mengevaluasi kegagalan metode pengajaran mereka sendiri, pertanyaannya adalah, bagaimana Anda kelak akan menciptakan budaya sekolah di mana guru tidak takut terlihat gagal di mata rekan sejawatnya dan berani membuka pintu kelas mereka untuk saling belajar? Itu pertanyaan provokatif yang sangat luar biasa. Bagaimana menciptakan ruang aman bagi guru untuk bereksperimen dan saling evaluasi? Saya sangat berharap Anda semua membawa wawasan ini ke dalam ruang kuliah Bapak Dharma Paleka Heldu berikutnya. Jadikan ini bahan diskusi yang mendalam bersama rekan-rekan Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu mengikuti sesi bedah materi belajar dan pembelajaran ini bersama kami. Teruslah mengevaluasi dampak Anda, dan sampai jumpa di sesi diskusi mendalam selanjutnya.